Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas. Ya oke, soleh dan soleha semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Soleh dan soleha semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau memahami materi yang berkompetensi dasar, yaitu menunjukkan sikap kasih sayang terhadap sesama. Dan pada judul pertemuan kali ini yaitu tolong menolong. Soleh dan soleha semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Soleh dan soleha semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat orang lain dalam keadaan susah, kita tidak tega melihatnya dan kita harus tolong orang tersebut yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena sifat rasa ingin menolong itu adalah cerminan dari keimanan seseorang. Dan kita yang memberikan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan itu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia, akhlak yang terpuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Rasulullah SAW tentang tolong menolong, wallahu bi'aunil abdi makanal abdu bi'auni ahi, yang artinya ialah Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dari maksud hadis tersebut ialah Allah akan menolong hambanya apabila hambanya ini senang menolong orang lain. Jadi kalau kita menolong orang lain, Allah pun akan menolong kita. Bagaimana Allah akan menolong kita kalau kita tidak mau menolong orang lain? Jadi seperti itu. Dan kebalikan daripada sifat menolong ini, kalau kita tidak menolong orang lain, tidak ada rasa ingin menolong, ketika kita membutuhkan pertolongan, insya Allah tidak akan ada orang lain yang akan menolong kita. Karena apa? Karena kita sendiri tidak mau menolong orang lain dalam kesusahan, maka ketika kita dalam kesusahan, orang lain pun sama, tidak akan membantu kita. Dan perhatikan soleh dan soleha gambar yang ada pada layar. Ada seorang teman kita bersepeda dan dia jatuh, dan kita pun sebagai temannya kita harus menolong karena kita adalah teman, dan juga sifat menolong adalah sifat yang terpuji. Seringkah kalian menolong teman kita yang sedang dalam kesusahan? Contoh yang lain adalah apabila kita sedang ada di rumah dan kita melihat ibu kita banyak pekerjaannya, maka tidak ada salahnya kita sebagai anak untuk menolong ibu kita sendiri. Dan selain kita berbakti kepada orang tua, dan juga kita mendapatkan pahala dari sifat mulia yaitu menolong, apalagi yang ditolongnya adalah seorang ibu, apalagi itu adalah ibu kita sendiri. Contohnya menolong ibu menyapu lantai, terus ngepel, membantu cuci piring. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang mulia. Selain menolong orang lain, tapi orang itu adalah ibu kita sendiri, itu akan lebih terpuji. Kalau kita tanamkan sifat tolong menolong ini, kita mulai dari semenjak sekarang, sejak kecil, insya Allah lama kelamaan karena sudah terbiasa dengan tolong menolong, insya Allah kita kedepannya akan selalu menolong orang lain ketika kita melihat orang lain itu dalam kesusahan. Tetapi ingat, tolong menolong di sini adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah sangat membenci kalau misalkan ada seorang yang tolong menolong dalam hal keburukan. Contoh tolong menolong dalam hal keburukan nih. Misalkan ada teman yang sedang ingin mengambil buah rambutan, tetapi buah rambutan itu adalah punya orang lain dan dia berniat ingin mengambilnya tanpa seizin yang punya itu pohon rambutan. Nah, itu jangan dibantuin. Kenapa? Dia bahasanya sedang menyolong. Nah, orang nyolong itu atau maling jangan dibantuin. Walaupun kita niatnya membantu, tapi dia yang dia kerjakan itu hal yang buruk atau hal-hal yang tidak terpuji. Nah, kalau hal yang seperti itu tidak boleh kita tolong. Kalau dalam hal kebaikan, yaitu misalkan ini kita dalam pengajian,
teman kita nggak tahu cara niat sholat. Nah, kita tolong, kita bantu ajarkan untuk membaca niat sholat. Nah, itu adalah hal-hal yang terpuji. Atau teman yang belum paham masalah berwudu, nah kita tolong, kita bantu bagaimana cara prakteknya berwudu. Nah, itu adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Soleh dan soleha semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya adalah kita harus tolong menolong sesuai sabda Rasul, tetapi perlu diingat kita tolong menolong dalam hal kebaikan. Jangan tolong menolong dalam hal keburukan, itu sangat tidak terpuji dan sangat Allah benci sekali. Dan tugas kali ini ialah kalian lihat gambar pada layar, itu gambar kira-kira sedang ngapain. Nah, kamu tulis di buku tulis sesuai nomor yang ada pada layar. Jadi maksud tugasnya adalah menceritakan gambar seperti itu. Nah, semua yang dirahmati Allah SWT, mungkin itu saja ya materi hari ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang saling tolong menolong dalam hal kebaikan yang diridhai oleh Allah SWT dan juga mengamalkan sabda Rasulullah SAW. Kita tutup dengan baca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.